Gimana kabarnya hari ini teman-teman yang ada di Zoom? Semoga sehat selalu ya. Baik, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada Zoom webinar kali ini. Jadi perkenalkan, nama saya Wega yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu kepada beberapa narasumber kita yang ada di sini. Yang pertama ada dari tim admisi PMB Universitas Logorjo, ada Kak Ivo. Ya, Nah, lagi Mas Yoga. oke, terima kasih Kak Ivo. Kemudian ada narasumber kita di sini yang terhormat Ibu Nurse Dwi Fitrianti, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Onkologi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mas Wika. Terima kasih. Ye. Nah, ini dia beliau selaku narasumber kita hari ini, teman-teman, dan kemudian Bapak Ibu dosen dari Universitas Togorjo serta seluruh peserta webinar yang ada di sini. Nah, teman-teman semuanya, tema kita hari ini serulah karena kita bakal kupas tuntas nih ya tentang palliative care dengan tema bukan menyerah, tetapi meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu. Jadi pastikan semuanya teman-teman di sini simak sampai akhir ya. Nah, tapi sebelum kita mulai topik utamanya teman-teman, mari kita ucapkan dulu ke selamat Hari PPNI yang ke-52 ya kepada para perawat-perawat yang ada di Indonesia gitu. Terima kasih kepada seluruh perawat yang ada di Indonesia ya atas dedikasinya sebagai garda terdepan. Oh. Nah, jadi teman-teman di sini, apalagi mahasiswa yang ada di Universitas Logorjo, nanti kalian adalah calon-calon perawat profesional ya. Jangan lupa kalian setelah lulus tetap bawa alma mater kita Logorjo. Gitu. Nah, sebelum kita memulai webinarnya, tak kenal maka tak sayang ya. Nanti kita tetap akan berkenalan dengan kampus kita, yaitu Universitas Logorjo Semarang, yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ivo ya. Dan di sini mungkin beliau akan menyampaikan beberapa beasiswa ya. Jadi mungkin bisa disimak barangkali teman-teman punya adik kelas atau di sini ada teman-teman dari SMA kelas 12 nanti yang sudah berminat untuk kuliah di Universitas Togorjo, nanti silahkan aja. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk kuliah di sini. Gitu ya. Kita sapa dulu ada Kak Ivo di sini. Halo, selamat siang Kak Ivo. Selamat siang, Mas Wika. Suara saya kedengeran ya? Ya, terdengar. Baik, mungkin Kak Ivo bisa langsung disampaikan saja untuk pengenalan Universitas Logorjo Semarang. Silahkan Kak Ivo. Oke, terima kasih Mas Wika atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang Bu Dwi Fitri. Oke. Ah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Ivo dari Marketing PMB Universitas Logorjo Semarang. Nah, di sini teman-teman mungkin dari teman-teman di sini sudah tahu semua aja tentang Universitas Logorjo Semarang. Barangkali kalau misal kalian punya adik, saudara, tetangga yang mau kelas 12, kita mungkin sudah kelas 12 dan sedang menunggu untuk pengumuman SNBT atau SNBP gitu ya. Nah, mungkin bisa berikan informasi-informasi terkait Universitas Logorjo Semarang, bahwasanya ada loh nih kampus kesehatan gitu ya, yang memang sudah bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit dan memang sudah rumah sakitnya juga gitu. Nah, ini langsung saja ya, kita share, kita kenalan lebih dalam tentang Universitas Logorjo Semarang. Ini sebelumnya share screen saya udah masuk ya Mas ya. Oke, baik teman-teman. Kita lihat bareng-bareng yuk di kampus Universitas Logorjo Semarang. Ada apa aja sih di kampus kami itu ada apa aja sih gitu ya. Program studinya apa aja, fasilitasnya apa aja gitu ya. Nah, kita simak bareng-bareng yuk. Halo Telogorjo Muda, selamat datang di Universitas Telogorjo Semarang.
Kenalin, aku Arista Octavia, prodi S1 Keperawatan. Di sini aku bakal nemenin kalian buat jalan-jalan keliling kampus. Fun fact, kita itu punya 2 gedung utama nih. Yang pertama, gedung A sebelah sini dan gedung B sebelah sini. Ada banyak sekali fasilitas yang ada di sini. Yuk kita mulai keliling kampusnya. Teman-teman, gedung A itu ada 4 lantai. Gedung B ada 8 lantai. Yuk. Ini adalah lobi UNTS, tempat pertama kali kalian disambut di Universitas Telogorjo, Semarang. Ini adalah ruang PMB, penerimaan mahasiswa baru, tempat di mana kalian memulai perjalanan baru di sini. Program studi unggulan Universitas Telogorjo, Semarang, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, Prodi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, Prodi S1 Farmasi dan Profesi Apoteker, dan S1 Fisioterapi. Prodi D3 Keperawatan. Ada juga Fakultas Sosial dan Humaniora, S1 Kewirausahaan dan S1 Bisnis Digital. Ini adalah ruang karir center dan kemahasiswaan, tempat di mana kalian mencari informasi seputar kemahasiswaan, mulai dari info lomba, info beasiswa, atau mungkin info UKM. Ini adalah lab fisioterapi geriatri. Ini adalah ruang fisioterapi anak. Saat ini kita sudah sampai di lab fisioterapi olahraga. Ini adalah lab neuromuskuler dan kardiovaskuler. Oke, kita sudah sampai di lab ortopedi muskuloskeletal dan anatomi fisiologi. Bye-bye! Kita sudah sampai di lab paliatif, tempat pasien simulator berada. Yuk kita lihat. Ini adalah satu-satunya di Jawa Tengah. Matanya bisa berkedip, mulutnya bisa mengeluarkan suara, struktur kulitnya seperti manusia sungguhan. Saat kita raba, terasa nadi. Saat ini kita sudah sampai di ruang OC. Buat kalian mahasiswa kesehatan Universitas Telogorjo Semarang, disinilah tempat kalian akan praktikum seperti di rumah sakit sungguhan. Sekarang sedang ada ujian OSCA, yuk kita lihat. Kita sudah sampai di lantai 3, tempat yang paling asik buat mahasiswa Universitas Telogorjo Semarang. Di sini ada perpustakaan, ada ruang kelas, dan juga ada ruang belajar multimedia. Perpustakaan kita sudah terakreditasi A dari Perpusnas. Tempatnya cozy banget loh. Tempat dari referensi artikel, jurnal, dan nugas-nugas bagus banget di sini. Ini dia ruang multimedia. Cocok banget buat kalian yang mau belajar, nugas, ataupun bikin laporan praktikum. Kita sudah sampai di lab Bursa Efek Indonesia untuk prodi baru kita, Bisnis Digital dan Kewirausahaan. Kita sudah sampai di lantai 3 gedung A, tempat lab keperawatan berada dan juga lab farmasi mikrobiokimia.
sudah sampai di lantai 4 gedung baru. Di sini ada ruang CBT, ruang Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga ada ruang band. Ini dia ruang CBT, komputer, base test, tempat di mana kalian ujian berbasis digital di sini. Fun fact, di ruangan ini ada 106 unit CPU. Tidak hanya digunakan untuk mahasiswa Universitas Telogorejo Semarang saja, namun di sini bisa digunakan oleh universitas lain untuk melakukan ujian kompetensi tenaga kesehatan. Ini musola buat teman-teman yang ibadah sholat bisa di sini karena nyaman, bersih dan dingin tentunya. Inilah kelas kita, bersih, wangi, dan cocok banget buat kita belajar dengan dosen. Kita sudah sampai di lantai 6 gedung B. Di sini ada banyak fasilitas menarik. Yang pertama ada ruang teater, dan yang kedua ada lab kebidanan. Di sini tempat mahasiswa presentasi, seminar, atau mungkin melakukan pertunjukan Universitas Telogorejo Semarang. Kita sudah sampai di lantai 7 gedung B. Ada banyak fasilitas di sini karena di sini adalah rumah anak-anak farmasi. Ada lab farmasi komunitas, ada lab farmasetika, ada juga ruang kelas buat mahasiswa farmasi. Kita sudah sampai di lantai paling tinggi gedung B, lantai 8. Ini adalah lab farmakologi dan toksikologi. Ini adalah laboratorium biologi farmasi. Kita sudah sampai di laboratorium teknologi farmasi. Biasanya mahasiswa farmasi meracik obat di sini, baik tablet, kapsul, salep, ataupun lotion. Kita juga di sini diajarkan untuk membuat kosmetik ataupun produk-produk yang kita pakai di kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contoh buatan mahasiswa, ada diffuser aromaterapi. Keunggulan Universitas Telogorejo Semarang, kami memiliki kelas internasional untuk S1 Keperawatan, program yang khusus untuk menawarkan kurikulum standar internasional dan didukung untuk siap bekerja di luar negeri. Terdapat beasiswa Eka Hospital dan beasiswa Indomobil. Serta kami juga memiliki program summer camp, magang di Jepang, dan student exchange. Dan tidak kalah spesialnya, terdapat program Open Rekrutmen Kerja, Karir Center, layanan pusat karir yang secara aktif menghubungkan langsung mahasiswa tingkat akhir dan alumni dengan rumah sakit, klinik, dan perusahaan-perusahaan mitra terkemuka untuk hadir di kampus kita melakukan Open Rekrutmen Kerja secara langsung. Universitas Telogorejo Semarang bukan cuma tempat untuk belajar, tapi tempat untuk berkembang bersama teman-teman, dosen, dan juga semua sivitas Universitas Telogorejo Semarang. Saya Arista Octavia, Prodi S1 Keperawatan, pamit undur diri. Universitas Telogorejo Semarang, I care. Nah, jadi gitu teman-teman ya dari Universitas Telogorejo Semarang. Nah, tadi teman-teman juga sudah melihat juga ya untuk fasilitasnya sendiri yang ditawarkan dari pihak kampus pun juga nggak main-main ya. Bahwasanya di kampus kami itu berkomitmen untuk mendidik anak-anak ya yang masuk di kampus kami untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Nah, jadi di sini untuk program studinya sendiri ya nanti bisa diinfokan juga teman-teman ke tetangga, saudara yang mungkin
lagi di kelas 12 gitu ya, yang lagi struggle untuk cari kampus, apalagi di kampus kesehatan, bahwasanya di Universitas Logojo Semarang itu mempunyai 7 program studi. Nah, ada 5 program studi di bidang kesehatan, ada S1 perawat dan profesi, ya, nanti itu kalian kuliahnya selama 5 tahun ya, 4 tahun untuk S1 perawat, 1 tahunnya untuk profesi. Nah, terus ada S1 bidan dan profesi bidan, ada S1 farmasi dan profesi apoteker, ada S1 fisioterapi, dan ada juga D3 keperawatan. Lalu, nggak cuman ada di prodi kesehatan juga nih. Nah, di kampus kami pun juga ada prodi terbaru, yaitu di bisnis digital, ya, itu S1 bisnis digital yang menawarkan nanti kalian bisa belajar sambil bermain sosial media. Nah, pasti anak-anak Gen Z ya, anak-anak zaman sekarang itu kan paling suka untuk menggunakan sosial media. Nah, nanti kamu akan belajar tentang manajemen, informatika, IT di bagian bisnis digital. Nah, terus ada juga nih S1 kewirausahaan. Nah, S1 kewirausahaan itu program studi yang akan mencetak lulusan untuk anak-anak yang pengen berwirausaha. Nah, nanti untuk modal usahanya gimana, Kak? Nggak usah khawatir ya. Nanti untuk modal usaha akan dibantu dari pihak kampus. Nah, nanti akan di-spill sama dosen-dosen di prodi kewirausahaan ya, gimana caranya untuk mendapatkan modal usaha tersebut. Nah, untuk syarat masuknya tuh apa aja sih untuk jadi bagian mahasiswa baru gitu ya, calon mahasiswa baru yang ada di Universitas Logojo Semarang. Syarat masuknya tuh gampang banget teman-teman. Syarat masuknya yang pertama pastinya syarat kesehatan. Nah, kalau kalian pengen masuk di kesehatan, otomatis ada syarat kesehatannya. Kalian tidak boleh buta warna, baik parsial maupun permanen. Nah, terus yang syarat yang perlu digarisbawahi adanya tinggi badan minimal. Nah, ini tinggi badan minimal sendiri itu memang harus digarisbawahi untuk teman-teman yang pengen masuk di bidang kesehatan. Untuk tinggi badan minimalnya, untuk cewek itu di angka 150 cm ya. Dan untuk yang cowok itu di angka 155 cm. Cuman kalau semisal nanti kalian ada yang nanya, Kak, tinggi badanku kok di bawah 150 ya, apakah bisa untuk masuk di kesehatan gitu ya? Jawabannya masih bisa, kalian bisa masuk di program studi S1 Farmasi. Jadi S1 Farmasi itu tidak mematok untuk tinggi badannya, begitu. Nah, terus kalau yang di non kesehatan yang tadi di bisnis sama kewirausahaan, apakah perlu dicek tinggi badan dan lain sebagainya? Tidak perlu, ya. Terus untuk jalur pendaftarannya sendiri, jalur pendaftarannya di Universitas Logojo itu kami hanya membuka 2 jalur pendaftaran, ya. Apabila kalau kalian itu di sekolahnya atau mungkin nanti tetangga kalian yang kelas 12 itu ya, yang dia itu punya mapel peminatan IPA, baik dari biologi, kimia, fisika gitu ya, bisa mendaftarkan melalui jalur rapot. Nah, jadi nanti bisa fotoin aja nilai rapotnya dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Tapi kalau semisal nih tetangga kalian itu kok ternyata mapelnya adalah IPS, cenderung sosiologi, ekonomi, geografi dan lain sebagainya, atau mungkin dari SMK non kesehatan gitu ya, SMK mesin, elektro gitu-gitu ya, atau mungkin teknik sepeda motor gitu, kalian bisa menggunakan jalur reguler kayak gitu. Nanti kalian akan ada tes online-nya. Tes online-nya gampang banget, bisa dikerjakan di rumah, dan itu tes online-nya hanya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misal kalian nanti ada yang nanya nih gitu ya, Kak, emang bisa ya dari SMK non kesehatan masuk di kesehatan? Jawabannya masih bisa ya. Kalian bisa masuk di program studi selain farmasi. Jadi kalau farmasi itu hanya khusus untuk SMA IPA dan SMK Kesehatan. Jadi yang tadi SMK umum, kalian bisa masuk ke semua program studi kecuali yang farmasi gitu. Jadi kampus Universitas Logojo itu nggak yang harus mematok, oh kamu harus dari IPA, kamu harus masuk di kesehatan. Enggak, ya. Anak-anak IPS pun kalian juga bisa masuk di kesehatan. Bahkan SMK non kesehatan pun juga bisa masuk di kesehatan gitu ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir gitu ya. Aduh, nanti aku akan bingung ya untuk belajarnya. Nggak akan bingung karena nanti kita akan belajar bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi untuk jalur pendaftarannya tadi menggunakan jalur rapot, jalur reguler ya untuk tes online-nya. Syarat pendaftarannya pun juga gampang. Jadi nanti bisa diinfokan aja ya. Diinfokan aja ada loh nih kampus kesehatan ya di Semarang, namanya adalah Universitas Logojo Semarang. Nah, nggak cuman itu ya, di Universitas
Universitas Logojo Semarang pun kami juga punya rumah sakit ya. Rumah sakitnya sendiri pasti teman-teman juga udah tahu kan ya rumah sakitnya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu kalau semisal di Telogorjo itu punya rumah sakit ya. Nah, ini bentuk rumah sakitnya dari Telogorjo adalah SMC, Semarang Medical Center, Rumah Sakit Telogorjo. Nah, ini rumah sakit swasta terbaik di Jawa Tengah ya. Sudah terakreditasi internasional ya. Dan ini pun akan jadi rumah sakit pertama loh teman-teman. Akan jadi rumah sakit pertama yang akan ngerekrut kamu dulu sebelum kamu lulus. Nah, jadi kurang enak apa gitu ya. Kamu masuk di Universitas Logojo Semarang, terus ada unit career center tadi ya yang ada di video, unit career center yang akan memberikan informasi-informasi terkait tentang lowongan pekerjaan ke teman-teman. Bahkan sebelum kamu lulus, itu kamu juga sudah bisa apply untuk masuk ke rumah sakit yang memang melakukan perekrutan di kampus kami. Gitu. Jadi enak banget teman-teman ya. Jadi sebelum lulus pun kami juga sudah ada program rekrutmen karyawan. Gitu. Nah, untuk kampusnya kita itu terletak di mana sih? Ya, untuk kampusnya sendiri itu kita di Jalan Ajas Moro Raya. Kalau tadi rumah sakitnya itu di Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, di Simpang 5. Nah, kalau kampusnya itu deket banget sama Bandara Internasional Ahmad Yani. Terus PRPP ya, terus POJ City, Mall The Park ya, itu pasti teman-teman juga udah tahu ya. Nanti bisa diinfokan juga ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Nih kamu kalau misal pengen masuk di kampus kesehatan langsung aja daftar di Universitas Logojo Semarang gitu ya. Semuanya program lulusannya anak-anak yang lulus pun juga berkompeten semua gitu ya. Nah, di sini pun kita juga membangun lini usaha baru ya, itu adalah apotek Puriwaras dan klinik Puriwaras juga teman-teman. Nah, di sini pun dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya di Universitas Logojo Semarang pasti kalian juga sudah pernah main-main ya di apotek sama kliniknya. Even kalau misalnya kalian pengen beli obat gitu ya, atau mungkin beli masker dan lain sebagainya itu semuanya sudah tersedia di Apotek Puriwaras. Nah, tadi sempat saya singgung ya terkait tentang program rekrutmen karyawan. Ya, program rekrutmen karyawan rumah sakit yang merekrut itu dari mana aja sih gitu ya. Di sini untuk rekrutmennya dari kami sendiri itu bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negerinya sendiri ini banyak banget teman-teman ya. Banyak banget teman-teman di sini. Ada Eka Hospital Jakarta, Dr. Muar di Solo, Dr. Solo Baru, Rumah Sakit Keluarga Sehat, dan masih banyak lagi. Jadi rumah sakit ini yang akan merekrut kalian dulu sebelum kalian lulus. Jadi di sini kan tadi saya juga lihat nih untuk pesertanya sendiri kan paling banyak dari mahasiswa gitu ya. Nah di sini saya ingin berpesan juga untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Logojo Semarang bahwasanya nanti kalau misal kalian di semester akhir atau mungkin sebelum semester akhir ya, kalian harus sering-sering ke ruangannya Mbak Putri ya, ke ruangannya Kak Putri itu di ruangan unit Career Center untuk kalian bisa menanyakan info-info terkait tentang lowongan pekerjaan gitu. Biasanya nanti Kak Putri itu akan nge-share di semua sosial media kami gitu. Jadi ditunggu aja ya untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir nantinya kalian harus sering-sering ke ruangan Career Center ya. Nah, untuk kerjasamanya pun nggak cuma dari dalam negeri. Kita ada kerjasama dari luar negerinya juga. Ada kerjasama sama mana aja sih, Kak? Kita ada kerjasama dengan Hungkuang University Taiwan untuk kalian bisa program magang di Jepang, ya. Terus, Hungkuang University Taiwan itu nanti kalian bisa student exchange summer program. Terus kita juga ada program magang ke Jepang. Ini menggunakan G-Access juga, ya. Jadi banyak banget teman-teman yang bisa kalian lakukan ya di Universitas Logojo Semarang. Kalian bisa ikut program rekrutmen ya, kamu bisa magang ke Jepang, kamu bisa student exchange, summer program, dan masih banyak lagi. Jadi kalian nggak cuman bisa kuliah aja ya, tapi kalian juga harus bisa berprestasi juga gitu. Nah, untuk kerjasamanya ini yang terbaru ya, kita ada kerjasama dengan Lovely Professional University India. Barangkali kan ya nanti bisa magang ke sana ya. Insya Allah semoga ya itu. Nah, terus ini untuk program rekrutmennya yang tadi selalu saya gaung-gaungkan terus ya bahwasanya ini adalah program apa ya, program yang bisa membantu
anak-anak mahasiswa-mahasiswi di kampus Universitas Telogorjo Semarang, sebelum kalian lulus itu kalian sudah dapat program rekrutmen. Tenang aja teman-teman, saingannya itu cuma teman-teman kalian aja. Kalian nggak akan bersaing sama kampus-kampus yang lain. Jadi untuk program rekrutmen ini pure hanya untuk anak-anak Universitas Telogorjo Semarang. Jadi nanti sistemnya kayak gini ya, mungkin dari anak-anak mahasiswa-mahasiswi juga sudah pernah tahu juga ya, kalau misal ada HRD yang datang ke kampus berarti itu untuk rekrutmen kakak-kakak tingkat kalian gitu. Nah, untuk rekrutmennya tuh biasanya di bulan apa sih, Kak? Biasanya tuh sekitar bulan April ya, April, Mei, dan sebagainya sampai kalian mendekati mau wisuda itu akan ada program-program rekrutmen ya. Jadi kalian pantau aja. Nah, ini dia teman-teman, kalian nggak cuma bisa kerja di dalam negeri pun, kalian juga bisa kerja di luar negeri ya. Ini adalah alumni dari Universitas Telogorjo Semarang ya, namanya Mbak Tania. Dia itu bekerja di Rumah Sakit Dr. Sulaiman Al Habib Arab Saudi. Nah, untuk video lengkapnya kalian bisa kulik aja di semua sosial media kita ya. Itu sudah kita post biar kalian main-main ya ke sosial media kita gitu. Nah, terus kita juga ada program magang ke Jepang. Nah, program magang ke Jepang ini selama 1 tahun, tidak menutup akademik teman-teman, dan bahkan kalian ke Jepang itu akan digaji, ya. Terbaru ini ada yang namanya Kak Fahri ya, Kak Fahri Wibowo. Itu dia sudah mau menjalankan profesi ya, sudah mau profesi. Itu dia barusan pulang dari Jepang. Kemarin juga kita sempat bikin video juga dengan Kak Fahri menceritakan bagaimana kegiatan dia ya, kegiatan Kak Fahri itu selama di Jepang gitu ya, dan bahkan Kak Fahri pun juga mendapatkan gaji di sana. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Mungkin teman-teman di sini yang dari anak-anak S1 keperawatan kalian pengen ikut magang juga ke Jepang, kalian bisa nanya-nanya info-info terbarunya dari Kak Fahri ya. Nanti kalian nanyain aja, Kak, di sana tuh gimana toh Kak? Bisa tetap sambil kuliah nggak? Tetap ya, kalian sana tetap sambil kuliah yang nanti online. Kalian pun juga nanti akan digaji. Untuk gaji kisaran berapa kalian bisa tanyain ke Kak Fahri ya. Jadi untuk anak-anak S1 perawat yang kalian ingin ikut program magang ke Jepang ya, kalian bisa langsung ke Kak Putri tadi di unit Career Center, tanyain aja, Kak, program magang ke Jepang tuh mulainya kapan gitu ya. Karena ini benefit yang sangat-sangat luar biasa ya, apalagi untuk kalian tambahkan ke CV kalian nanti ya. Jadi itu akan menjadi nilai plus bahwasanya kalian pernah juga loh magang ke Jepang gitu ya. Nah, terus di sini kegiatan di Universitas Telogorjo pun ada student exchange dan summer program juga ya di Hung University Taiwan. Terus ada summer camp ya, dan program pelajar ini untuk Fakultas Humaniora. Kita ada kerjasama dengan Dongseo University, Teknologi Malaysia, dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi anak-anak di Fakultas Humaniora kalian nggak usah bingung gitu ya. Aduh, aku pengen juga ikut pertukaran pelajar, tapi ada nggak ya? Jawabannya ada. Ya, kalian langsung aja hubungin ke Career Center ya untuk nanyain itu semua gitu ya, Kak. Untuk info summer camp atau mungkin ke dosen wali, prodi dan sebagainya bisa kalian tanyakan ya. Untuk info-info lanjutannya terkait tentang summer camp, pertukaran pelajar dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Jadi sangat-sangat komplit banget untuk kalian bisa masuk ke Universitas Telogorjo Semarang karena fasilitasnya pun juga sudah mumpuni, dosen-dosennya pun juga terampil ya, dan teknik-tekniknya pun juga sangat membantu kayak gitu. Nah, untuk prestasinya sendiri ya. Jadi sini teman-teman ya, anak-anak Universitas Telogorjo Semarang, kalian itu nggak cuma bisa belajar aja ya. Nggak, kalian juga masih bisa berprestasi. Berprestasinya di bidang akademik bisa dan akademik pun juga bisa. Nah, biasanya setahu saya nih untuk yang menang-menang prestasi ini akan ada pengurangan ya untuk UKT-nya, ada beasiswa ya, istilahnya ada beasiswa dari pihak kampus. Nah, jadi kalian bisa menanyakan itu ya ke dosen-dosen wali kalian gitu. Nah, beasiswanya. Nah, ini beasiswa apa aja sih yang ada di kampus Telogorjo ya, di kampus Universitas Telogorjo ada beasiswa apa aja sih? Yang pertama, kalian pengen ke Jepang gitu ya, kalian pengen kerja ke Jepang, kalian bisa menggunakan beasiswa PT Indomobil ya, bisa menggunakan beasiswa PT Indomobil. Terus ada beasiswa dari Eka Hospital, itu nama beasiswanya adalah Eka Cipta Foundation ya.
Tadi di video pun juga sudah ada, biasanya di Eka Cipta Foundation itu akan datang ke kampus sekitar di semester 5 atau semester 6 ya. Jadi dipastikan dari semester 1 sampai semester 5 itu IPK kalian di atas 3 ya. Dipastikan itu karena apa? Nanti dari beasiswa Eka Cipta Foundation ini akan melihat teman-teman yang berprestasi di situ. Nah, banyak banget kok anak-anak Logojo itu yang sudah dapat beasiswa Eka Hospital ya, itu kalian bisa tanyain aja gitu ya ke teman-teman yang memang sudah mendapatkan beasiswa dari Eka Hospital itu. Caranya gimana sih Kak? Terus rekrutmennya gimana dan sebagainya bisa kalian tanyakan langsung gitu. Terus untuk beasiswa dari dalam kampusnya tuh ada apa aja sih Kak? Beasiswa dari dalam kampus itu ada banyak banget teman-teman. Ada beasiswa prestasi tingkat kabupaten atau kota di jalur akademik atau non akademik. Terus ada beasiswa family alumni. Jadi kalau semisal nih nanti ya tetangga-tetangga kalian atau mungkin sanak saudara kalian yang kelas 12 yang mungkin papa mamanya itu adalah dari bekerja di satu nama yayasan Logojo itu bisa menggunakan family alumni atau mungkin kalian punya kakak atau mungkin nanti punya saudara gitu ya yang sekandung yang memang lulusan dari kampus Universitas Logojo Semarang bisa menggunakan beasiswa family alumni. Terus ada beasiswa KIP. Nah, cuman kalau KIP sendiri itu hanya untuk D3 keperawatan dan kuotanya sangat-sangat terbatas. Nah, untuk beasiswa hari ini tuh apa sih, Kak? Gitu ya. Kalian bisa infokan, bisa kalian screenshot juga ya. Di sini untuk beasiswanya ya, di beasiswanya sendiri, teman-teman. Di sini kampus Universitas Logojo Semarang memberikan beasiswa yang sangat-sangat apa ya? Yang kuotanya terbatas banget lah intinya. Kuotanya terbatas itu adalah beasiswa potongan SPI atau uang gedung itu up to sampai 100%. Nah, jadi di sini untuk beasiswa SPI-nya bisa kalian lihat sini ya, bahwasanya kita tuh udah masuk gelombang 2 teman-teman ya. Kita udah masuk gelombang 2. Jadi segera diinfokan ke adik-adik kelas kalian ya atau mungkin saudara-saudara kalian yang memang kelas 12 bahwasanya kampus Universitas Logojo Semarang itu sudah masuk gelombang 2. Nah, untuk gelombang 2 sendiri itu biayanya seberapa sih Kak? Seperti ini ya. Sebenarnya kalian itu dikenai SPI ya, SPI atau uang gedung ini untuk D3 keperawatan 8 juta ya, tapi ini apa namanya ada potongan dari pihak kampus. Jadi untuk SPI-nya atau uang gedungnya adalah 0 rupiah. Itu hanya untuk D3 keperawatan, bisnis dan kewirausahaan. Itu SPI-nya adalah 0 rupiah. Nah, untuk UKT-nya sendiri itu tertera di sini dan UKT-nya itu flat, teman-teman. Ya, jadi tidak akan ada kenaikan. Jadi kalau semester 1 11 juta, semester 2 dan seterusnya itu pasti 11 juta ya. Dan biaya segini tuh udah termasuk apa aja sih? Sudah termasuk biaya ujian, biaya praktek, jas almet, baju olahraga, seragam, sepatu. Ya mungkin teman-teman di sini juga sudah merasakan manfaatnya juga ya untuk seragamnya nanti dapat berapa piece dan lain sebagainya. Itu memang sudah apa namanya sudah termasuk dari biaya yang kalian keluarkan kayak gitu, dan biayanya pun tenang masih bisa dicicil juga ya, jadi tidak akan memberatkan dari orang tua kalian gitu. Kalau misalnya kalian punya beasiswa pun nanti juga akan bisa diklaimkan di situ kayak gitu teman-teman ya. Untuk biayanya monggo bisa di screenshot aja, nanti bisa kalian share ke teman-teman kalian, adik-adik tingkat kalian atau mungkin adik-adik kelas kalian kelas 12 yang mungkin kalian masih punya kontaknya gitu ya, bisa kalian screenshot aja. Dan ini ada berita menarik banget buat teman-teman sini karena tadi saya lihat juga banyak banget dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Logojo Semarang bahwasanya di kampus Logojo itu kami ada program yang namanya Duta ya. Duta itu kayak gimana sih Kak gitu ya. Jadi Duta ini adalah kalian apa ya membantu memasarkan ya, membantu memasarkan Universitas Logojo Semarang. Kalian bikin video, kalian apa namanya membantu Universitas Logojo Semarang gitu ya. Kalian memperkenalkan Universitas Logojo Semarang ke sanak saudara kalian yang kelas 12 gitu ya. Terus nanti di situ Duta itu tenang, kalian juga akan dikasih fee-nya ya, kalian akan dikasih uang jajan gitu ya, bahwasanya kalau misal kalian berhasil untuk mengajak satu orang ya, kalau misalkan mengajak 2, 3 dan seterusnya itu biayanya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengajak satu orang nih, misal dari saudara kalian, Kak, nih ada saudara aku yang kelas 12 pengen masuk di prodi fisioterapi gitu ya, atau mungkin prodi keperawatan gitu ya. Nah, itu kalian
ikuti proses pendaftarannya. Kalian ikuti proses pendaftarannya sampai anak itu benar-benar mendaftar, sampai benar-benar membayar gitu ya di kampus Universitas Logojo Semarang, sampai dia benar-benar di apa ya menjadi mahasiswa baru ya, peserta didik mahasiswa baru Universitas Logojo Semarang, baru nanti kalian dapat uang sakunya. Uang sakunya berapa sih ya? Kalau kalian bisa membawa satu anak itu berarti 500.000 ya. Nanti kalian bisa datang aja ke ruang PMB ya. Nanti kalian, Kak, ini ada saudaraku, ada tetanggaku yang kelas 12 yang pengen daftar gitu ya. Ini daftarnya pakai namaku gitu ya. Aku minta tolong dong Kak diajarin untuk jadi duta kampus gitu. Nah, kalian bisa langsung main aja ke ruang PMB. Ruang PMB itu di gedung eh, B ya, di gedung B di depan lobi Satpam. Kalian bisa main-main aja ke sana. Kayak gitu. Nanti ada apa namanya? Akan kita kasih informasi-informasi khusus kalau kalian pengen jadi duta kayak gitu teman-teman. Jadi untuk biayanya nih segini nih, kalian bisa screenshot aja untuk biayanya dari Universitas Logojo Semarang. Dan untuk bisnis digital ya, ini ada special case untuk bisnis digital, itu UKT-nya dari 6 juta kita diskon 50%. Kalian cuma hanya membayar 3 juta aja, tapi itu hanya untuk semester 1. Semester 2 dan berikutnya itu normal UKT-nya. Untuk kewirausahaan pun masih sama, 5 juta kita diskon 50%, kalian cuma bayar 2.500.000 gitu. Jadi biaya yang tertera di sini itu hanya berlaku untuk semester 1 ya. Biaya di atas itu sudah termasuk dengan potongan beasiswa kemenangan ya. Terus potongan SPI ini 2 juta hanya untuk prodi kesehatan. Nanti kalau misalnya dia nanya, Kak ini gimana sih Kak cara membaca untuk brosurnya gitu ya. Kalian bisa langsung chat aja di admin-admin PMB kami. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk cara pendaftarannya gimana? Gampang banget ya. Kalian bisa langsung aja kasih link pendaftarannya Universitas Logojo Semarang pmb.universitaslogojo.ac.id ke sanak saudara kalian yang kelas 12 ya. Kelas 11 jangan ya. Kelas 12 aja yang dikasih ya. Terus habis itu langsung setelah melakukan pendaftaran langsung bisa masuk ke wawancara online dulu ya. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah ditelepon oleh prodi-prodi juga gitu ya untuk menjelaskan terkait tentang fasilitas beasiswa dan lain sebagainya. Terus baru masuk ke berkas administrasi, baru melakukan registrasi. Tenang, untuk registrasi kalian tidak langsung disuruh untuk membayar lunas kayak gitu, enggak. Kalian tetap masih bisa melakukan pencicilan selama 3 kali pencicilan kayak gitu teman-teman. Jadi itu teman-teman ya informasi dari Universitas Logojo Semarang. Jadi kalau saran saya ya untuk teman-teman di sini yang pengen teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi yang pengen jadi duta kampus, kalian bisa langsung main aja ke ruang PMB. Nanti kalian kita bantu gimana untuk caranya kalian bisa mendapatkan uang saku juga dari duta kampus. Kayak gitu. Jadi kalian bisa membantu kami untuk memasarkan Universitas Logojo Semarang biar semua orang di Indonesia ini ya, di seantero raya ini ya, tahu tentang Universitas Logojo Semarang. Kayak gitu teman-teman ya dari Universitas Logojo Semarang. Semoga pemaparan dari saya ya bisa mengena ke teman-teman sekalian ya bahwasanya tadi ada berbagai macam beasiswa, fasilitas dan lain sebagainya itu yang memang sudah kita berikan ke teman-teman kayak gitu. Semoga bisa apa ya menjembatani juga antara pihak kampus dan dengan pihak-pihak luar. Kayak gitu. Sekian mungkin dari saya untuk informasinya. Bisa saya kembalikan lagi ke Mas Wika. Baik, terima kasih banyak Kak Ivo. Nah, penjelasannya cukup jelas ya. Tadi teman-teman bahkan Kak Ivo ini sempat menyampaikan tentang duta ya. Jadi mungkin barangkali saya merangkum sedikit ya Kak Ivo ya. Jadi untuk duta sendiri itu berlaku untuk teman-teman mahasiswa juga ya berarti ya. Yes, betul. Untuk mahasiswa itu bagus banget untuk bisa ikut program duta itu ya, Mas Wika. Baik, jadi buat teman-teman yang mungkin barangkali mau nambah uang saku ya, jadi silahkan bisa sambil mempromosikan kampusnya ya. Jadi ke adik-adik kelasnya atau tetangganya, nanti kalian bakal dapat uang saku tambahan dari kampus gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau mungkin sudah cukup jelas. Baik.
Mungkin kalau belum ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan susulan melalui kolom chat ya, teman-teman ya. Nanti bisa ditanyakan di situ saja. Nah, terima kasih banyak Mbak Ivo untuk pengenalan kampusnya. Yang berikutnya, teman-teman kita akan memasuki materi utamanya, yaitu kita akan membahas tentang eh, palliative care, teman-teman ya. Jadi nanti silakan disimak. Akan ada Ibu dosen di sini, Bu Dwi Fitri, yang akan menjelaskan secara detail. Ya, sebelumnya kita akan berkenalan dulu sedikit bersama Ibu Dwi Fitri di sini. Teman-teman semua, beliau ini asli Semarang ya ternyata ya. Nah, dan beliau adalah salah satu dosen S1 keperawatan dengan spesialisasinya yaitu keperawatan onkologi, keperawatan paliatif, dan keperawatan dasar. Seperti itu. Dan beliau ini salah satu alumni dari SMA 12 Semarang yang ada di Gunung Pati ya, teman-teman. Beliau melanjutkan S2-nya itu ada di Universitas Diponegoro Semarang dan baru kemarin beliau menyelesaikan untuk spesialisnya yaitu spesialis onkologi. Seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa disimak untuk materi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Dwi Fitri. Monggo Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Weiger. Ya, izin untuk share materi. Maaf, sebentar. Ya, apakah materinya sudah nampak? Sampun Ibu, sudah tambah. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya eh, saya sapa-sapa dulu ya teman-teman semuanya yang ada di sini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu manajemen dari Universitas Logerjo Semarang beserta dosen Universitas Logerjo Semarang dan tak lupa para peserta webinar series pada siang hari ini yang berbahagia, yang tentunya memiliki kualitas hidup yang bermakna. Ya, yang nanti ini akan kita bahas ya, teman-teman semuanya atau Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang ada di sini. Nah, tadi sudah sedikit perkenalan ya, jadi tidak perlu kita kenalan lagi, langsung saja ke materi. Nah, ini kita sifatnya adalah sharing, jadi tentang palliative care. Nah, mungkin teman-teman atau peserta yang ada di sini pernah mendengar dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, boleh ya kita saling diskusi, sharing terkait dengan palliative care. Nah, kenapa di sini temanya bukan menyerah, tetapi meningkatkan kualitas hidup. Nah, kita hidup itu harus berkualitas ya, teman-teman ya. Nah, hidup yang berkualitas itu seperti apa? Nah, kita nanti akan bahas. Apakah yang selalu senyum-senyum, ya, terus apa namanya yang sehat, terus murah senyum itu kualitas hidupnya sudah bagus. Nah, apakah seperti itu? Nah, nanti akan kita bahas ya, akan kita simak. Atau mungkin yang kualitas hidupnya yang banyak duit ya. Nah, ini kan mau lebaran nih yang sudah THR-nya cair. Nah, bukan seperti itu juga ya. Nanti kita akan sedikit apa sharing terkait dengan apa sih palliative care itu gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah perawatan paliatif. Kok baru dengar ya rasanya atau pernah dengar tapi kok itu sepertinya menyeramkan gitu ya. Oke. Nah, yang pertama terkait dengan ini, teman-teman atau yang peserta yang ada di sini nih, saya pengen tahu dulu seberapa dengar atau tahu apa itu perawatan paliatif.
Ada 4 option di sini. Nah, siapa ini yang mau menjawab? Ini kira-kira ada door prize-nya nggak ini Mas Wika? Bisa Bu, bisa Bu. Oh iya. Nggak ada yang salah ya, atau nggak ada yang apa namanya disalahkan, nggak ada. Yang salah justru nggak berpendapat gitu ya. Ayo silahkan, nanti ada hadiah menarik nih dari tim marketing kita ya. Boleh. Kira-kira apa itu perawatan paliatif? Apakah A, perawatan bagi pasien yang akan meninggal, atau B, perawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien, perawatan bagi pasien kanker saja, atau nggak tahu, atau baru dengar ini gitu. Ya, silahkan. B, Siapapun Ibu. boleh. Ya, atau mungkin ada yang di kolom chat berpendapat. Ya, ada yang menjawab B. Wah, ini ya jawabannya B, Bu, B. B. Nah, wah luar biasa ini. Berarti secara tidak langsung sudah pernah terpapar gitu ya. Perawatan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Supaya apa? Itu tadi hidupnya berkualitas. Nanti kita akan bahas. Kalau ada yang menjawab A, oh ya mungkin pernah mendengar. Wah itu kok menyeramkan sekali ya. Berarti perawatan pasien yang akan meninggal gitu. Atau mungkin dengarnya ya mungkin itu pada pasien kanker saja. Nah, padahal tidak. Nah, kita akan satu persatu kita bahas. Oke, terima kasih ya. Betul sekali jawabannya adalah B. Bentar kok ini kok. Terus, nah ini realita yang ada di masyarakat teman-teman. Karena ini kita materinya adalah untuk orang awam ya. Jadi yang benar-benar memang eh, nggak ngerti. Karena ketika kita terjun di masyarakat ditanya paliatif itu biasanya diberikan pada pasien yang sudah sakaratul maut, sudah mau meninggal gitu ya. Nah, makanya banyak masyarakat menganggap apa? Paliatif itu ya sudah tidak bisa diobati, berarti harus berhenti nih pengobatannya. Atau tadi menunggu kematian dan hanya untuk pasien kanker. Nah, ini adalah stigma atau realita berdasarkan survei yang ada di masyarakat itu mereka menganggapnya seperti itu. Ketika misalnya ada keluarga yang sakit di rumah sakit, ketika dokter menyampaikan atau tenaga kesehatan ya menyampaikan bahwa oh ini keluarganya atau yang sakit itu sudah paliatif Ibu. Nah, berarti ini sudah mau meninggal gitu ya. Padahal tidak. Ini realita yang ada di masyarakat ya teman-teman berdasarkan survei yang kita lakukan. Nah, sebetulnya siapa sih yang membutuhkan perawatan paliatif ini? Kok kualitas hidupnya harus bagus gitu ya? Tadi apakah harus selalu bahagia gitu ya? Nah, yang pertama emang betul adalah pada pasien kanker. Ya, bukan kantong kering ya, tapi ini adalah suatu penyakit ya yang menyerang sel di mana itu apa namanya tidak bisa disembuhkan, hanya bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, biasanya pasien kanker ini membutuhkan namanya manajemen nyeri dan tanda gejala lain selama pengobatan. Nah, biasanya mengalami nyeri, terus apalagi biasanya mual muntah, sesak nafas. Nah, sehingga biar dia kualitas hidupnya bagus bagaimana? Ya, nyerinya dikurangi, sesak nafasnya dikurangi, termasuk nyambung ke simptom relief. Jadi, gejala yang memang itu harus diringankan, bukan untuk dihilangkan. Karena kalau sudah kanker, nyerinya dihilangkan 100%, ya nggak bisa. Memang bisanya adalah dikurangi. Terus yang lainnya apa? Tidak hanya pasien kanker, karena tadi stigma masyarakat atau realita yang di masyarakat itu artinya, oh itu pada pasien kanker aja. Tidak, tapi pada penyakit kronis atau kondisi kronis. Misal pasien stroke, gagal jantung, gagal ginjal, atau penyakit paru kronis. Atau demensia itu juga masuk ke paliatif. Jadi itu yang orang-orang yang membutuhkan perawatan paliatif
untuk kita bantu supaya kualitas hidupnya tetap bermakna atau bagus. Nah, sebetulnya apa sih Bu itu perawatan paliatif gitu ya? Jadi, ini adalah yang tadi sudah teman-teman jawab B gitu ya. Secara umum atau secara teorinya, perawatan paliatif adalah perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, teman-teman. Jadi tidak hanya pasiennya saja yang kualitas hidupnya bagus, yang dia bermakna, tapi juga keluarga yang merawatnya, yang menghadapi penyakit serius atau mengancam jiwa, seperti tadi pasien kanker, stroke, gagal jantung, dan seterusnya. Nah, fokus utamanya apa teman-teman? Mengurangi penderitaan, meningkatkan kenyamanan yang tadinya nyeri ya berarti nyerinya harus dikurangi supaya pasien ini tetap merasa nyaman, tetap merasa dihargai, tetap merasa oh benar-benar saya ini dirawat gitu dalam kondisi saya yang sudah punya penyakit serius ini. Kemudian apalagi mendukung pasien dan keluarga. Ingat, di perawatan paliatif tidak hanya pasiennya yang kita pedulikan atau fokuskan, tapi juga keluarganya. Ingat itu ya, karena keluarga yang merawat itu juga lelah, teman-teman. Ya kan? Pasti kalau ada contoh saja, ada keluarga yang sakit salah satu di rumah sakit, pasti yang lainnya akan merasa secara fisik maupun secara psikologis akan terganggu. Oleh karena itu, jika kita melakukan perawatan paliatif ini tidak hanya ke pasien, tapi ke keluarga. Nah, ini ya. Jadi untuk perawatan paliatif ini untuk apa sih? Membantu mengurangi nyeri, meningkatkan kenyamanan pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta membantu keluarga dalam merawat pasien. Nah, itu perannya siapa? Kita sebagai perawat atau tenaga kesehatan ketika kita menemui pasien-pasien dengan membutuhkan perawatan paliatif. Nah, prinsipnya apa sih, teman-teman? Nah, ini ya. Jadi perawatan paliatif itu pada prinsipnya mengurangi nyeri dan gejala. Gejala ini apa saja? Ya tadi, sesak nafas, bisa mual muntah, ya. Terus kemudian kelelahan, cepat lelah. Karena pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ini akan mengalami tanda gejala yang tadi saya sebutkan, ya. Sehingga harus memperhatikan apa? Kalau pasiennya merasa nyeri, dia tidak mungkin 100% murni nyeri. Pasti dia akan merasa apa? Secara psikologis, takut, cemas. Jangan-jangan habis ini saya meninggal nih. Itu kan cemas, ada kecemasan. Terus kalau misalnya saya sakit parah seperti ini, nanti gimana? Peran saya, ya pasien akan merasakan seperti itu. Bagaimana dengan keluarga saya, teman-teman saya, lingkungan sosial, pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah spiritual, menyalahkan Tuhannya. Kenapa aku harus yang dikasih sakit seperti ini? Kenapa nggak dia? Kenapa harus aku? Nah, itu sudah masuk ke spiritual. Nah, oleh karena itu, perawatan paliatif berprinsip apa? Menghargai martabat pasien, supaya pasien ini merasa dihormati, merasa dihargai, terus merasa ada yang mendampingi. Jadi dia tidak ada waktu untuk merenung, meratapi, sedih. Nah, itu akan lama-lama akan psikologisnya yang terganggu. Sehingga kita perlu mendukung keluarga supaya memberikan itu semuanya ke pasien. Nah, maka dari itu paliatif itu bukan berarti menyerah karena sudah di titik akhir, bukan. Tapi bukan berarti menghentikan pengobatan juga. Oh, kalau sudah paliatif itu berarti nggak boleh ini ya diterapi kan pasiennya stroke. Ya bukan, dia tetap diterapi, tetap mendapatkan pengobatan. Kenapa? Untuk meningkatkan kenyamanan pasien, mendampingi pasien, membantu pasien menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Jadi dia merasa bahwa meskipun sakit, meskipun sudah parah gitu ya, atau sakitnya mungkin tidak bisa disembuhkan, ya memang tidak bisa disembuhkan, tapi merasa bahwa oh saya masih diupayakan, saya masih diusahakan untuk sembuh.
saya masih diupayakan dan dibutuhkan oleh keluarga. Itulah perawatan paliatif. Nah, kapan nih perawatan paliatif diberikan? Sejak awal diagnosis penyakit serius. Misalnya, pasiennya didiagnosa kanker, tapi stadiumnya masih awal, yaitu masih sudah dianggap paliatif. Ya, bukan berarti oh kalau sudah mau meninggal, sudah parah sekali, baru dianggap itu dikasih paliatif. Bukan. Tapi sejak awal diagnosis, karena tadi ya, mengurangi nyeri, memperhatikan aspek fisik, psikologisnya, sosial, dan spiritual, menghargai martabat tadi loh supaya pasien ini tetap survive, tetap bermakna hidupnya, karena kita selalu mendampingi gitu ya, mengawal dia, pengobatannya, apapun yang dia butuhkan. Jadi sejak awal didiagnosis, ingat itu perawatan paliatif. Dan selama pengobatan berlangsung hingga fase akhir kehidupan. Jadi nggak ada jeda selama itu. Pokoknya sejak awal diagnosisnya apa? Ya tadi penyakit kanker, stroke, jantung, paru kronis, ya itu yang masuk dalam ranah perawatan paliatif. Baik, mungkin sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan dicatat dulu ya. Nanti boleh kita sharing di akhir. Nah, sebetulnya siapa sih yang memberikan paliatif ini? Timnya siapa aja? Jadi, paliatif ini tidak semata-mata hanya diberikan oleh medical profesional atau tenaga medis, tapi juga diberikan oleh apa namanya spesialis support atau yang dia mendukung gitu ya. Misalnya psikolog, pekerja sosial atau relawan gitu ya. Kemudian ada juga spiritual support atau misalnya rohaniawan ya, atau sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dari pasien. Itu ya. Nah, kalau di sini teman-teman yang join ini ya, calon-calon perawat, ya boleh nih, peran perawatnya apa? Ya mengontrol nyeri dan gejalanya. Ya, kalau dia nyeri kita bisa kolaborasi, bisa kita berikan apa namanya intervensi-intervensi yang sekiranya bisa mengurangi nyeri atau gejala yang sangat mengganggu pada pasien. Pasiennya sesak nafas ya kita bantu, kita kasih oksigen, kita apa namanya dudukkan tiga apa namanya setengah duduk dan seterusnya. Karena perawat itu kan juga peneliti ya kan, kita bisa baca-baca dari hasil riset sebelumnya apa sih yang mendukung supaya pasien ini bisa nyeri berkurang, gejala yang dirasakan berkurang dan tetap merasa nyaman tadi. Kemudian memberikan edukasi. Nah, ini penting seperti saat ini meluruskan apa sih sebenarnya perawatan paliatif itu. Terus memberikan dukungan emosional, tidak hanya semangat ya Bu, semangat ya Pak, tidak sebatas itu. Tapi berikan dukungan emosional, iya, saya tahu apa yang Ibu rasakan. Ya, sekarang Ibu merasakan nyeri, kita berikan dukungan, kira-kira apa yang bisa mengurangi nyeri. Dan ini tidak hanya pada pasien, tapi juga pada keluarga. Ya, kira-kira keluarganya butuh apa sih yang dibutuhkan? Kadang-kadang ketika kita tanya keluarganya, sering kali keluarganya yang menangis. Justru pasiennya yang biasa saja gitu ya. Karena sudah merasa lelah, apalagi keluarganya yang menunggu ya itu saja gitu ya. Menjadi beban tersendiri bagi keluarganya. Nah, kemudian nih, kalau sebagai keluarga, misalnya nih teman-teman di sini atau bapak ibu atau saudara yang ada di sini punya keluarga yang mohon maaf penyakit kronis tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, perannya apa? Yang pertama, memberikan dukungan emosional. Artinya apa? Tidak menyinggung perasaannya pasien, selalu mendukung apa yang menjadi keputusan pasien selama itu apa ya rasional gitu ya dan bisa kita terima. Terus kemudian membantu perawatan sehari-hari ya,
Misalnya, apa yang dibutuhkan sih? Oh, butuh ini. Misalnya diantar kontrol ke rumah sakit, ya kita antar. Jangan dibiarkan sendiri. Misalnya bilangnya, ya saya bisa sendiri. Nah, itu dalam ucapannya. Tapi sebetulnya dalam hati yang paling dalam, pasien ini benar-benar pengen selalu didampingi oleh keluarga. Dan ini yang paling penting teman-teman, kalau sudah apa namanya dia menderita penyakit kronis, menghargai keinginan pasien, kita hargai. Kan aku pengennya ini apa namanya makan ini, masa nggak boleh? Ya, kita lihat apakah itu menjadi pantangan tersendiri buat pasiennya terkait penyakitnya. Kalau pantangan kita bisa edukasi, keinginannya itu seberapa sih gitu ya. Kalau hanya pengen secuil ya, bolehlah gitu. Jadi supaya pasien ini merasa dihargai dan apa namanya keinginannya tercapai. Nah, sebagai masyarakat luas, ketika kita hidup bermasyarakat, ya yang paling penting adalah apa? Memahami perawatan paliatif ya. Jadi udah ngerti nih, apa sih perawatan paliatif? Jadi tidak semenyeramkan di awal tadi. Oh, yang sudah mau meninggal gitu ya. Enggak, tapi oh untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, memberikan kenyamanan pasien dan keluarga. Terus kemudian mendukung pasien penyakit kronis, mengurangi stigma ya. Terus kalau sudah ada yang apa menderita penyakit kronis, itu tetap pasti nanti paliatif pasti meninggal. Ya, jangan seperti itu, mengurangi stigma. Jadi bahwasanya orang yang menderita penyakit serius itu juga bisa hidup bahagia, bermakna dan berkualitas, gitu ya. Oke, nah kemudian, nih sedikit lagi ya, dukungan yang dapat diberikan dalam perawatan paliatif apa kok dari tadi dukungan-dukungan gitu ya, spiritual, ya, buat pasien ini menemukan ketenangan. Ya, kalau dia Muslim ya kita tuntun untuk selalu dekat dengan Allah. Kalau dia Kristen ya kita tuntun untuk selalu berdoa dengan Tuhannya, mendekatkan diri gitu ya. Dan bagaimana pasien ini bisa menerima kondisi penyakit serta memperkuat harapan. Harapannya apa? Kita dukung di situ. Terus yang psikologis misalnya takut, sedih, cemas, takut mati, sedih karena tidak bisa berperan sesuai dengan perannya saat ini, ya kita dukung ya karena pasien ini tetap memiliki harapan. Nah, ini ya tadi ya yang realita di masyarakat. Mitosnya, paliatif hanya untuk pasien yang akan meninggal. Padahal faktanya adalah paliatif dapat diberikan sejak awal diagnosis. Ini ya, perlu di bold nih. Terus kemudian paliatif berarti menyerah, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Pengobatan harus dihentikan. Oh, tidak. Faktanya membantu pasien hidup lebih nyaman. Barangkali pengobatan itu memang membuat pasien lebih nyaman. Ya oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, dari tadi kita membahas tentang kualitas hidup. Apa sih kualitas hidup itu? Kok tadi dibilangnya apakah yang bahagia itu kualitas hidupnya bagus? Oh, belum tentu ya. Karena kualitas hidup kita baik atau bermakna itu meliputi aspek fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Empat aspek ini. Secara fisik kita sehat. Oke, kualitas hidup kita satu poin bermakna, baik ya. Psikologis, kita nggak pernah cemas, bukan nggak pernah ya, kita selalu bisa mengendalikan diri kita, tidak marah, tidak cemas, tidak takut dengan sesuatu, ya kita hadapi dengan selalu positive thinking, kurangi overthinkingnya. Nah, itu yang kedua, poin kedua. Sosial. Bagaimana kita bersosialisasi di kehidupan sehari-hari? Merasa iri, dengki, ya, nah itu udah nggak kualitas hidupnya. Nah, pada pasien juga seperti itu. Bagaimana kepastian sosialnya kalau dia merasa sakit kronis? Ya kita bantu, kita dekati apa yang dia butuhkan. Apakah dia merasa malu? Apakah dia merasa cemas? Dia merasa tidak punya kawan? Kita dekati. Sama di kehidupan sehari-hari kita bersosialisasi dengan orang lain, ya, murah senyum, selalu menebar kebaikan, dan spiritual kita selalu beribadah dengan keyakinan kita, Muslim sholat 5 waktu, ya, yang Nasrani sesuai kepercayaannya dan agama lain. Yang penting kita selalu menggunakan spiritualitas dalam kehidupan kita.
Itu namanya kualitas hidup kita bermakna dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu yang kita terapkan ke pasien. Makanya kualitas hidup dalam perawatan paliatif yaitu tadi fisik berarti nyerinya berkurang, sesak nafas berkurang, mual muntah berkurang ya yang dialami pasien. Psikologisnya cemasnya sudah tidak cemas lagi, enjoy aja gitu ya. Sosial mau siapapun yang nengok silahkan, mau pergi kemanapun dengan kepala botak nggak masalah gitu ya. Spiritual waktunya ibadah-ibadah gitu. Nah, itu berarti sudah bermakna kualitas hidupnya. Hidupnya sudah berkualitas gitu ya. Nah, jadi namanya kualitas hidup dalam perawatan paliatif tidak dilihat dari oh itu penyakitnya kanker tapi dia hidupnya sudah lama. Oh itu kualitas hidupnya bagus, belum tentu. Tapi bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan nyaman dan bermakna, terutama ada pasien paliatif ya. Nah, ketika kesembuhan tidak lagi menjadi tujuan utama, perawatan paliatif hadir untuk memastikan setiap hari tetap bermakna. Sehingga itulah kenapa kita harus selalu meningkatkan kualitas hidup kita dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita aplikasikan ke pasien dalam perawatan paliatif. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau sharing terkait dengan perawatan paliatif, saya sangat terbuka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mas Wike. Baik, ya, terima kasih banyak Bu Dwi Fitri. Nah, teman-teman semuanya tadi sudah eh, dijelaskan oleh beliau bahwa palliative care itu tidak hanya kita berikan ketika sudah pasiennya sudah mengalami taraf hidup yang rendah. Nah, tapi ternyata pasien itu juga berhak mendapatkan palliative care ketika awal diagnosa. Nah, jadi teman-teman bisa dipelajari tadi ya, mulai dari awal diagnosa sampai akhir, dipelajari psikisnya juga, apakah beliau ini beragama Islam atau tidak. Nah, nanti bisa dikasih sentuhan-sentuhan spiritual juga, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di webinar ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan bisa raise hand atau bisa ditanyakan lewat kolom chat. Yuk, silahkan. Mumpung ada pakarnya di sini. Silahkan teman-teman, monggo. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin sudah cukup jelas teman-teman? Belum ada ya? Oke, baik. Jikalau memang belum ada, teman-teman, ah, mungkin bisa kita tutup untuk sesi ini ya, Bu Dwi Fitri ya. Baik, terima kasih atas ilmunya yang bermanfaat, Budi Fitri. Semoga teman-teman yang ada di Sama-sama. webinar ini bisa mengaplikasikan nanti ketika kalian mengambil S1 keperawatan atau teman-teman yang sudah mengambil S1 perawat nanti bisa diaplikasikan ketika kalian praktek di rumah sakit. Seperti itu. Jangan lupa 5S ya teman-teman. Senyum, salam sapa, sopan santun. Seperti itu. Nah, sampailah kita pada penghujung acara webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ivo yang sudah memperkenalkan kampus Logorjo. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dewi Fitri ya selaku narasumber webinar kali ini. Eh, Kami mohon maaf yang sudah sebesar-besarnya bila ada kesalahan tutur kata atau sikap yang kurang berkenan, teman-teman. Jangan lupa ngisi formulir absen pada link yang sudah kita bagikan. Ya, saya dan teman-teman dosen dan teknik di sini pamit undur diri.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.